Tapi pertanyaan satu Pak, Bapak setuju nggak kalau PKI kejam? Itu dulu deh Pak. Saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara kejam. Bapak kan sejarawan Bapak, kita butuh nasihat dari para sejarawan Pak. Iya, Bapak setuju nggak kalau PKI itu kejam? Tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab kejam apa tidak kejam. Jadi artinya ketidakadaan referensi atau informasi yang begitu general atau mumpuni sehingga bisa membuat film tidak terjadi karena era tersebut di zaman otoritarianisme. Kalau di sekarang kemungkinan itu tidak begitu, Bu Yayang? Ya, sekarang era bebas merdeka. Baik. Jadi semua info bisa masuk. Bagus sekali. Oke, sekarang saya ke Mas Fasko ini sebagai generasi milenial, karena kan sasarannya pemutaran film tersebut supaya milenial tidak lupa sejarah. Setuju nggak sih dibuat versi barunya? Sangat setuju. Kalau saya pribadi sebenarnya udah dari awal, dari dulu saya selalu menyuarakan dibuat dong versi barunya, tapi jangan menghilangkan kelengkapan sejarahnya gitu loh. Jangan sampai ada dikurang-kurangin, jangan sampai ada intervensi-intervensi dari kekuasaan, apapun itu betul-betul dibuat sejarah PKI, terlebih pemberontakannya ya. Karena gini loh Pak, kalau saya pribadi melihatnya di generasi saya aja, saya kan kelahiran tahun 86 ya, masih masuk generasi milenial akhir lah kira-kira gitu loh. Di generasi saya aja masih banyak yang belum mengerti sebenarnya badan apa sih ini PKI gitu loh. Apa ini PKI? Masih banyak yang juga yang belum tahu bahwa PKI itu pernah membuat pemberontakan zaman Hindia Belanda pun sudah membuat pemberontakan di situ kan. Tahun 26, bahkan setelah merdeka tahun bulan November, terus tahun 48. Ini banyak banget sejarah kekejaman PKI yang mesti harus diceritakan lagi gitu loh. Karena berbahaya kalau dibiarkan begitu aja. Oke, sekarang saya ke Pak Margana. Pak Margana, bisa diceritakan secara detail atau mungkin part atau bagian-bagian. Jadi sebenarnya di bagian film tersebut yang sangat salah dari fakta sejarah atau melenceng jauh itu bagian mana Pak Margana? Yang jelas yang paling kelihatan itu adalah tentang versi penyiksaan itu. Ya, nah penyiksaan itu nggak ada karena arsip tentang visum itu jelas tidak ada bukti tentang penyiksaan. Ya, sekarang saya ke Mas Ahmad Yani. Kalau tadi Mas Fasko sudah mengatakan setuju, tapi jangan sampai ada yang dikurang-kurangi juga dalam film ini. Kalau menurut Mas bagaimana? Ya. Perlu nggak ya direvisi? Saya kira yang pertama yang mana yang pernah harus direvisi. Saya setuju ada pembuatan film baru. Karena kalau kita lihat film ini kan baru episode terakhir. Kekejaman PKI sebelumnya kan tidak tergambarkan, ya kan tadi sebagaimana dikemukakan Fasko tahun 48, ya kan 26. Kalau yang tidak sesuai fakta sejarah selain tadi mengenai penyiksaan, bagian lain adakah Pak? Ada, misalnya indikasi bahwa di Lubang Buaya sudah ada orang-orang Gerwani di situ yang kemudian diceritakan menari-nari telanjang, kemudian jadi Gerwani digambarkan seperti seorang striptis dan sebagai seorang tukang penyiksa yang kejam dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan fakta. Paling tidak itu sudah banyak ditentang oleh para peneliti sejarah. Mas Fasko, generasi muda saat ini masih laku atau bisa gitu melakukan pendekatan dengan begitu sarkastik ya penyiksaan. Bukankah lebih baik mungkin secara tahapan ideologi atau tataran ideologi, Mas Fasko? Ideologi gimana? Di buku sejarah aja udah banyak yang dihilangin kok. Mau ideologi gimana? Jadi kan ini salah satu fasilitas. Jadi gini loh, kalau saya melihatnya gini, ini momentum sebenarnya Mbak. Jadi pada saat diterangkannya mengenai sejarah PKI, masih banyak kok saksi hidup. Nggak usah ngandelin sejarawan. Sejarawan punya kepentingan masing-masing gitu loh. Ada sejarawan yang ini versinya dia penelitinya ke arah sini. Satu lagi mengarah sini, tapi saksi hidup aja masih banyak. Mengenai lubang buaya misalnya, banyak saksi hidup yang sudah diwawancarai, bahkan dia ngaku sendiri di sosial media. Yang udah senior-senior itu kan udah sepuh-sepuh. Seperti apa kekejamannya? Betul, beliau mengatakan ini tergantung dari paradigma yang ada di kepala sejarawan itu. Banyak juga para itu contoh beberapa buku yang ditulis itu memang dia beraliran kiri. Ya kan, jadi dia tentu dalam persepsi mereka seperti itu. Pak Margana mohon dijawab, ketika ada proses koreksi di sini, sumber mana? Saksi atau sejarawan? Karena ada anggapan bahwa sejarawan pun terbelah fahamnya ini, kiri dan kanan. Bagaimana Pak Margana? Ya kalau sudah dituduh seperti itu ya susah, karena sejarawan itu bekerja sesuai dengan kita dilatih, di training untuk jujur pada fakta yang ditemukannya. Siapa yang ada di lubang buaya itu? Yang jelas-jelas ada di lubang buaya melihat penyiksaan itu siapa? Nggak ada. Mas Fasko, mungkin Bapak sejarawan ini kurang nontonin YouTube, sosial media gitu. Karena udah banyak kok
saksi-saksi sejarah yang langsung ada di tempat mengakui Mas ya Fasko. dulu kejadiannya seperti ini, mereka mengakui para pelaku yang ada di tempat pada masa itu kan. Tapi kalau saya ngeliatnya gini ya, di film ini sebenarnya ya, kalau bagi generasi muda memang secara fair udah kurang menarik karena dari sisi visualnya udah kurang bagus ya. Mungkin di zamannya Bang Yani mungkin keren gitu film secara visual. Saya berkali-kali nontonnya. Iya. Iya. Tapi di zaman saya kalau misalnya anggap ini diputar lagi, ya secara visual dan secara audionya pun agak kurang gitu ya. Oke, kalau saksi sejarah sebenarnya yakin tidak bahwa tidak terlepas dari subjektivitas dari masing-masing saksi itu? Ya bicara subjektivitas gini loh Mbak, kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang mana nih? Oh iya. Sudut pandang yang mana? Tapi yang jelas mereka ada di situ kok. Mereka melihat langsung kejadian itu dan nggak ada yang ngebantah semuanya. Oke. Ini kok masih sekarang baru-baru mulai muncul ada yang ngebantah? Gimana? Oke. Kenapa nggak dari dulu kalau Saya kira, ngebantah? kalau ini dibuat oleh seorang sutradara yang independen, oleh penulis skenario yang independen, dan didasarkan pada riset yang sangat akurat, gitu, dalam, tidak buru-buru, berdasarkan pada fakta-fakta baru yang terungkap, arsip-arsip yang memang jelas-jelas ada, saya kira itu bagus sekali. Itu bisa untuk untuk ya bisa mengoreksi hal-hal yang sebelumnya dalam film sebelumnya mungkin tidak benar, itu dianggap tidak benar. Oke, tapi Mengurangi terus Bapak, kenapa nggak ditambahkan? Itu kan baru kurang, itu kan babak terakhir aja. Kenapa nggak Ya, tambahkan bisa. lagi ke kejaman PKI yang lain, tambahkan lagi gitu loh Pak. Sebagai sejarawan, Bapak harusnya memberikan ide kepada kita generasi muda, Fasko, ini yang kurang begini, film ini begini-begini, PKI kurang kejam di film itu, ada lagi yang lain. Pak, kalau Gitu loh, seperti Pak. itu bisa Jangan tidak? dikurang-kurangin terus, semangatnya Pak. apa ini menjadi bentuk Ini hiperbolais? Bagaimana Pak Margana? Suara generasi muda nih, milenial. Ya tidak. Kalau saya kan sejarawan bukan pembuat film ya. Jadi kalau saya ditanya ya soal lagi pula pembuat film juga ada durasinya dan sebagainya. Kalau hanya akan membuat cerita kekejaman dan kekejaman saja itu ya tidak menarik juga. Apalagi kalau itu modelnya seperti zaman Soeharto, diwajibkan, dipaksa harus nonton semua gitu. PKI memang Itu kejam kok, Pak. apalagi Ada undang-undang, bayangkan udah ada atau KPMPR-nya. anak SD, SMP itu anak-anak harus melihat kekejaman seperti itu, nggak bisa. Itu sudah percuma, itu nanti juga tersensor oleh film kalau konsisten ya yang sensornya. Tapi pertanyaan Jadi- satu Pak, Bapak setuju nggak kalau PKI kejam? Itu dulu deh Pak. Saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara Bapak kejam kan apa sejarawan tidak kejam. Bapak, kita butuh Iya. nasihat dari para sejarawan Pak. Iya, Bapak saya setuju nggak tidak- kalau PKI itu kejam? Tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab Oke. kejam apa tidak kejam di sini. Oke. Dan Ya, memang saya gini. di sini tidak diundang oleh Anda. Iya betul. Oke. Memang Mas Fasko, saya benarkan bahwa diksi kejam ini juga pastinya akan ada subjektivitas ketika kita mendekatkan itu dengan pelabelan kejam. Ini memang menjadi perdebatan. Oke. Nah, ini mungkin pesan buat generasi muda ya. Ini pesan Mas Fasko buat generasi muda. Ini bagaimana? Karena ini malam hari ini film tersebut bisa disaksikan. Salah satunya di TV One jam 9 malam. Bagaimana? Ya, jadi satu gini, ada satu koreksi saya, mungkin mohon maaf senior-senior ini semua ya. Ini senior-senior ini ngeributin puter nggak puter terus, setiap tahun itu loh. Yang satu puter, satu nggak puter. Kenapa nggak ada yang ngomong puter itu atau yang nggak puter itu, atau yang ngomong puter ini misalnya Bang Yani dan Bang Yani CS lah, nih semua teman-teman ini semua, patungan deh, bikin buat modalin bikin film baru. Tapi dengan semua narasi-narasi yang lengkap, dengan semua substansi yang lengkap, konten yang lengkap, tanpa ada pengurangan-pengurangan sejarah. Kalau perlu ditambahin sejarahnya. Setuju. Tapi sebelum Nah. film itu ada, film ini harus diputar terus. Oh gitu Bang ya. Tapi kurang menarik udah Ya, sekarang Bang. Jadi narasi itu maka semuanya. percepat dong film baru. Oh iya. Jadi saya menginisiasikan, saya mengharapkan para senior, Bang Yani kan masih punya duit masih banyak lah kan. Ajak lagi Amin. teman-teman ya yang Ya. lain. Yuk kita patungan bikin film baru tanpa ada Baik. intervensi manapun. Betul. Ini Nggak penting. ada yang ngeributin lagi tahun Tanpa depan ntar. intervensi manapun.